Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin membahas tentang sensasi, di mana teramat sering saya mendengar rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengalami sensasi, baik itu dikategorikan sensasi yang ringan ataupun kadang-kadang cukup ekstrim. Ketahuilah saudaraku bahwa begitu banyak sensasi itu tidak terlepas daripada keadaan jiwa kita. Semakin banyak sensasi yang kita terima, itu pertanda jiwa kita belumlah bersih. Kebersihan jiwa, kebersihan kolbu kita, itu menentukan perjalanan kita. Jadi semakin minim sensasinya, insya Allah sebegitulah keadaan kolbu kita, hati kita, sehingga jiwa kita berjalan sesuai dengan keadaannya, fitrahnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan berzikir hati menjadi tentram. Lalu kenapa kita yang berzikir, kita melaksanakan zikir ini tidak mendapat ketentraman? Ada yang gelisah, ada yang ketakutan. Sensasinya bermacam-macam, dimulai daripada tangan yang bergerak-gerak, kepala yang bergerak-gerak, kemudian ada timbul hawa panas pada jasad, dan getaran-getaran lainnya yang kadang-kadang membuat kita takut untuk melanjutkannya. Ini harus kita pahami dulu mengapa hal ini terjadi. Sesungguhnya para kaum sufi sebelum melakukan perjalanan spiritualnya, mereka selalu mengadakan pembersihan diri atau takizun nafs, pembersihan jiwa. Dimulai dari mana? Dimulai daripada wudhunya. Kalau kita mau sholat, itu biasanya kita berwudhu, membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Suci dalam berwudu, suci lagi mensucikan. Jadi setelah berwudu baru kita bisa sholat. Begitu juga lah, sebelum kita mendekat mengenal kepada Allah, sucikan dulu batin kita. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Nah, setelah kita taubat, barulah jalan itu terbuka. Kalau masih kita merasa benar, kalau merasa kita masih suci, jelas itu adalah perasaan saja. Di mana letak kesuciannya, hanya Allah yang tahu. Jadi berusahalah untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat atau penyakit yang menggerogotin hati kita, perbuatan-perbuatan kita, di mana kita selalu bermaksiat, di mana kita selalu meninggalkan perintahnya. Jadi itu semua adalah penghalang bagi perjalanan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sisi lain ada perbuatan-perbuatan yang memang nantinya akan mengganggu daripada perjalanan itu sendiri, seperti halnya makanan. Makanan yang kita makan itu harus jelas sumbernya, dari mana didapatkan dan dari mana hasil untuk yang kita makan itu. Segala bentuk yang haram sudah jelas, dia membawa mudarat pada jasad kita. Segala yang berbentuknya subhat, itu pun pasti tidak akan diterima Allah. Jadi untuk hal-hal ini harus memang benar-benar murni. Kita makan yang haram itu akan menjadi darah. Darah membawa segalanya ke dalam jasad kita.
Di situ terjadi benturan-benturan energi. Di situ terjadi gejolak-gejolak. Kadang-kadang kita muntah, kadang-kadang kita puyeng, pusing, mual. Itu gejala-gejala energi yang berbenturan. Karena apa? Mungkin saja yang kita makan tuh sumbernya tidak jelas. Bisa jadi dari yang haram, dari yang subhat. Jadi dari makanan itu bisa jadi mempengaruhi. Kemudian dari perbuatan kita sehari-hari, kadang kita suka memaki, kadang kita amarahnya yang terlalu besar, kita lalai beristighfar. Nah, untuk itu coba ini kita perhatikan. Makanya di dalam video saya yang lalu saya sudah jelaskan, sebelum memulai perbanyaklah istighfar. Untuk apa? Supaya kita sadar kita ini makhluk yang lemah. Kemudian setelah kita beristighfar, lalu kita bersolawat. Sampaikanlah solawat itu kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya dengan solawat kita akan terhubung kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Nabi dan Rasulku, maka dia akan mencintai aku. Kira-kira begitu yang saya dengar di dalam satu hikayat. Jadi bersalawat itu untuk menenteramkan hati, untuk menyejukkan hati kita, supaya kita tenang, supaya kita rileks. Nggak usah buru-buru kita mencari hakikat ini. Perlahan dulu, siapkan dulu diri kita. Sebagaimana orang terbang, itu kan harus disiapkan dulu. Kesiapan diri kita, kesiapan mental kita, finansialnya, kan nggak langsung terbang. Nah, ada aturan itu. Mental kita siap, materi kita siap, ya kan? Pesawatnya ready, pilotnya ada, nah, jelas tujuannya. Nah, ini dia, seperti itu zikir yang kita lakukan ini. Jadi nggak semata duduk langsung terbang, itu mustahil, itu menghayal. Nah, jadi ada yang siap materinya, tetapi dia takut untuk terbang. Ada siap materi, mentalnya kuat, pesawatnya tidak ready. Siap materi, mental kita siap, pesawat ready, kalau pilot tak ada juga tidak bisa terbang. Nah, semuanya ada, kalau tujuannya nggak jelas, muter-muter, ngubeng-ngubeng. Nah, ya, di sini juga harus, itu semua ada step by stepnya, ada perjalanannya. Makanya semuanya harus dipersiapkan. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sadarilah itu. Semoga kiranya kita bisa menemukan jalan yang kita tuju, perjalanan kita tenang. Jadi benarlah yang Allah katakan, zikir itu hati menjadi tenang. Jadi kenapa dengan zikir orang gelisah, kenapa dengan zikir orang mendapat benturan-benturan? Maka tanyakan lagi kepada diri kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan. Di situ akan mempengaruhi perjalanan kita. Semoga kiranya ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.